Prof. Imam Suprayogo. Ya, Oke. silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu yang saya hormati Gus Wahid, Prof. Agus, Prof. Mudatil, Abdul Aziz, dan semua saja peserta kalako. Saya kira apa yang disampaikan oleh Gus Wahid sudah jelas sekali mempertanyakan bagaimana umat Islam itu agar tidak tertinggal terus-menerus, yang kemudian dijelaskan secara rinci dan bagus sekali oleh Prof. Agus Sartono dan juga dilengkapi oleh Profesor Muntazadil Abdul Aziz. Saya mungkin menambah sedikit saja Gus Wahid. Nah, kalau saya bayangkan di apa yang terjadi di Indonesia ini, mulai dari dulu ya sampai sekarang ini, rasa-rasanya kehidupan berekonomi ini bagaikan kehidupan di lautan lepas yang bebas. Di sana ada ikan-ikan kecil, ikan teri, lalu ada ikan yang lebih besar, bahkan ada ikan yang sangat besar, raksasa, yang disebut dengan ikan hiu. Nah, ke gambaran seperti ini rasanya mereka hidup bebas itu. Lalu kita kepinginnya itu yang teri itu jangan selama-lamanya jadi teri. Apalagi yang teri itu jumlahnya banyak. Nah, ikan-ikan yang besar ini ternyata tidak punya rasa puas. Walaupun dia sudah besar, tapi juga masih makan teri-teri ikan-ikan kecil ini. Tidak saja berebut, tapi yang kecil malah dihirup oleh yang besar. Kayaknya kok seperti itu. Apalagi lalu kita lihat apa namanya berbagai macam usaha dimonopoli. Kalau pertanian mulai dari pupuk dimonopoli, bibit dimonopoli, lalu nanti pemasaran juga begitu. Jadi yang perlu ditanyakan ini adalah bagaimana teri-teri ini tidak saja diberi leluasa untuk cari makan, tetapi juga diberi keamanan. Menurut hemat saya itu harus ada pihak-pihak yang berkuasa yang bisa melindungi para teri ikan kecil ini. Ikan-ikan kecil ini tidak cukup diberi susu, diberi makan gratis, lalu itu tidak cukup ya dikasih uang misalnya waktu politik begini. Tapi bagaimana mereka itu dilindungi? Makanya di dalam Islam sebenarnya adalah bagaimana keadilan itu. Tidak melarang orang menjadi kaya, tetapi kekayaan itu jangan melupakan orang-orang yang kecil, yang tidak boleh, yang gede-gede itu lalu kok justru memakan yang menghirup yang kecil-kecil itu tidak boleh. Banyak sekali ayat-ayat Quran yang mengingatkan tentang itu, misalnya al-hakumut takasur hatta surtumul makobir dan seterusnya itu. Wailul likulli humazatil lumazah gitu kan. Dan juga jangan lalu harta itu hanya berputar-putar di kelompok tertentu. Sebetulnya sudah ada. Hanya lalu bagaimana ini? Karena itu Pak Prof. Sartono tadi juga mengaitkan ekonomi dengan politik. Bagaimana tatkala kita ini memilih pemimpin itu pemimpin yang bisa melindungi para teri-teri ikan-ikan kecil itu. Itu. Jadi ini sebetulnya problem-problem kita itu begitu. Bagaimana para petani itu bisa bertani dengan tidak dieksploitasi oleh yang gede itu. Bagaimana para nelayan-nelayan itu bisa aman. Jangan lalu yang gede itu, nelayan besar itu tidak saja
menangkap ikan-ikan di tengah laut, tapi juga menangkap nelayan-nelayan. Nelayannya aja ditangkap itu, mungkin kena jaring gitu kan. Inilah yang terjadi di negeri ini menurut hemat saya sekarang ini. Karena itu dikaitkan politik itu tadi, bagaimana cara mencari pemimpin yang kuat, yang kokoh, yang bisa berada di pihak yang lemah seperti ini. Ini yang kita tunggu, saya kira kok itu. Sehingga memang kehidupan manusia ini di Indonesia ini tidak sebagaimana kehidupan di laut lepas sebagaimana yang saya gambarkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tatkala kita bicara syariah ini selalu bergandengan dengan hakikat itu. Syariatu bila hakikatu atilah gitu. Hakikatu bila syariatu batilah. Jadi syariah tanpa hakikat itu kosong. Tapi hakikat tanpa syariah itu juga batal. Maka kedua-duanya ini seharusnya memang yang harus diperhatikan, baik dalam kehidupan ekonomi maupun juga kehidupan yang lain. Nah, kalau dua hal ini tidak diperhatikan, misalnya hanya syariahnya saja, sekalipun syariah itu sangat penting sekali, maka dikatakan juga akan hampa itu kan, menjadi hampa. Kayaknya hal-hal sudah diatur sedemikian rupa, tetapi kalau tidak dipahami hakikatnya, maka syariah menjadi formalitas itu, menjadi formalitas. Esensi menurut hemat saya, lah esensi itu adalah hakikat. Islam mengendaki tidak saja peraturannya, tidak saja syariahnya, tapi juga esensinya. Saya kira di kanan kiri kita ini, baik dalam kehidupan ekonomi, kehidupan apapun, hukum, dan lain-lain seperti itu. Bahkan kadang-kadang lalu menjadi lucu kalau hanya sekedar kita memperhatikan hukum-hukumnya atau syariahnya atau yang dair itu. Saya ingat itu dulu di antara Malang dan Surabaya itu perlawanan kompetisi antara Persibaya dan Arema itu kan luar biasa. Sehingga pada suatu saat permainan itu karena menghindari eh, akibat negatif yang ditimbulkan oleh para supporter itu kan, maka pelaksanaan sepak bola itu diletakkan di tengah-tengah antara Surabaya Malang adalah di Pasuruan. Lalu dilaranglah para Arema itu untuk ikut nonton ketika itu agar tidak terjadi kekacauan. Nah, polisi-polisi digerakkan untuk mencegat itu. Tapi karena itu hanya formalitasnya saja, maka juga kebobolan para supporter Arema yang ke Pesuruan ini tidak menggunakan kostum supporter Arema, tapi menggunakan kostum santri. Jadi anak-anak dari Malang itu pakai sarung, baju koko, lalu datang ke Pesuruan sana, lihat sepak bola. Tatkala ditanya, saya ini bukan supporter, saya ini santri, gitu kan. Akhirnya juga terjadi. Jadi ini syariah dan hakikat ini masih harus tetap dirawat bersama-sama menurut hemat saya, Gus Wahid. Dan tidak saja di bidang ekonomi, juga di bidang pendidikan sekarang ini. Saya kalau bicara pendidikan itu lalu jadi sedih. Akhir-akhir ini pendekatan syariah itu lebih diutamakan itu. Yang penting lulus. Kalau zaman dulu kan sekolah itu yang lulus 30-40% itu sudah banyak. Sekarang ini lulus semua. Dan kalau tidak diluluskan semua, nilainya tidak bagus semua, yang dimarahi itu sekolahan coba. Itu kan lalu jadi apa? Kampus-kampus menerima mahasiswa misalnya melebihi batas. Coba bang menerima mahasiswa baru kok sampai 15.000, bahkan ada yang 20.000. Sehingga kuliah-kuliah itu seperti rapat umum gitu kan. Lah ini dan 4 tahun harus lulus. Kalau tidak lulus nanti yang disalahkan sekolahnya. Lalu jadi apa seperti begini? Ini kan karena mementingkan syariahnya saja gitu. Dan nanti kalau perguruan tinggi
negeri yang sudah punya nama lalu diberi peluang untuk menerima yang sebanyak-banyaknya, padahal hukum yang berlaku itu manakala kuantitas diberikan kebebasan seluas-luasnya, maka pasti akan merugikan kualitas. Kualitas akan rugi nanti karena kuantitas itu. Dan karena misalnya perguruan tinggi negeri yang sudah besar-besar itu menerima tanpa batas, maka akibatnya perguruan tinggi swasta kekurangan murid. Dan karena kekurangan murid, maka lalu juga nanti akan tidak mampu lama-lama dan akhirnya akan mati. Begitu juga perguruan tinggi yang sudah besar karena menerima tanpa batas, kualitasnya juga rendah. Dan karena kualitasnya rendah, tidak dipercaya masyarakat, akhirnya juga mati. Sehingga nanti akan mati bersama-sama. Gara-gara hanya mementingkan syariah ini gitu. Nah, gimana sebetulnya agar syariah dan hakikat ini lalu dipadukan, disatukan sehingga hal apa saja baik terkait dengan ekonomi, terkait dengan pendidikan, mungkin juga politik, lalu juga hukum misalnya itu ada syariah dan hakikatnya ini. Kita lihat misalnya debat cawapres, capres itu kan karena hanya syariahnya saja kan menjadi lucu. Debat kok lalu diatur-atur seperti itu sehingga hanya seperti mengedepankan aspek upacaranya saja. Nah, kalau kita tidak pada hakikat, pada syariah dan juga ditindaklanjuti dengan hakikatnya, yang kita khawatirkan adalah bangsa ini sebetulnya. Ke depan ini akan menjadi apa? Kalau tidak melahirkan generasi-generasi yang apa namanya, yang berkualitas, sebagai akibat hanya mementingkan syariah. Kalau kita belajar, semua bapak-bapak kan belajar di luar negeri ya, misalnya di berbagai negara maju itu saya lihat kampus-kampus itu kan tidak hanya syariahnya, tetapi juga kualitasnya. Nah ini karena itu tema yang bagus yang apa namanya ditawarkan oleh Gus Wahid ini, bagaimana syariah juga diikuti dengan hakikat, karena syariah tanpa hakikat itu adalah atilah, adalah hampa. Tetapi hakikat tanpa syariah itu juga batal. Bagaimana agar tidak hampa dan juga tidak batal? Nah, kalau ekonomi syariah ya, juga macam-macam yang sekarang belum jalan itu, jangan-jangan baru pada tingkat syariah dalam pengertian yang formalitas, yang esen, yang apa, yang dari sisi zahir, yang tidak diikuti oleh hal-hal yang substantif, yang itu hakikat ini lalu belum apa-apa lalu kita nilai, lalu dianggapnya syariah pun juga tidak menyelesaikan masalah. Karena itu menurut hemat saya syariah ini akan menjawab problem-problem bangsa yang besar ini manakala diikuti aspek-aspek yang lebih mendalam, yang esensial, yang disebut dengan hakikat itu. Saya kira itu Gus Luar Fakih. biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.